untuk babe kita. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan babe tambah jos. Selamat datang kami ucapkan para Sangasian dari seluruh penjuru Indonesia yang sudah hadir pada pagi hari ini di acara kedua, yaitu dalam rangkaian first anniversary dari Sanga-Sanga. Dan juga yang lain dari Jogja, Abang Ali. Mana di grup Abang Ali? Boleh suaranya? Dari Kalimantan? Oke, satu mewakili 1000. Dan semuanya juga. Dan wajah-wajah baru juga yang hadir di sini ya. Salam kenal dari saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Abah Rojak naik keledai, perginya ke Taman Safari. Perkenalkan saya Gung Jack Holiday yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Boleh? Salam! Salam! Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Daniel Chen, SPS. Silakan, kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Kesehatan dan juga Herbal ini adalah sahabat lama yang saling melengkapi tentu saja sebelum ada rumah sakit modern, teknologi. Nah, alam sebenarnya sudah memberikan. Jadi hari ini merupakan rangkaian acara first anniversary Sanga-Sanga Bapak Dokter. Jadi kita semua di sini berkumpul untuk melakukan keseruannya di hari kedua. Nah, jadi kemarin sudah ada seminar, sekarang juga ada seminar tentang kesehatannya. Dan tentu saja bagaimana Sangasian sudah siap untuk ini mendengarkan pemateri dari beliau? Saya izin berdiri. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Transfer saya hari ini dari kaos karena saya dari NTT. Dalam perjalanan dari NTT kemudian mampir di sini, besok akan kembali di Jakarta. Jadi ini satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk ketemu dengan saudara semua yang sangat saya cintai. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah bahwa kita sudah berhasil mengangkat jamu warisan budaya kita ke dunia internasional. Pada tanggal 6 Desember 2023 pada sidang UNESCO di Botswana, ada yang tahu nggak Botswana itu dari mana? Tapi sidang UNESCO pada Desember 2023 telah menetapkan bahwa budaya set jamu adalah warisan budaya tak benda Indonesia ke-13. Ini suatu pengakuan bahwa negara lain tidak bisa lagi mengklaim bahwa jamu itu adalah milik Malaysia misalnya. Tidak bisa lagi karena sudah ditetapkan oleh UNESCO. Dan itu tentu perjalanan yang panjang, dan itu tentunya adalah kontribusi teman-teman semua. Karena untuk pengakuan itu harus dilengkapi dengan bukti penelitian, bukti penggunaan, dan bukti sosialisasi bahwa memang ini dikonsumsi oleh masyarakat kita untuk berbagai kepentingan, khususnya bidang kesehatan, produksi kedesaan perempuan. Dan jamu itu tentu membantu mengangkat kembali jamu yang nyaris selama ini kita marginalkan, kita pinggirkan, dengan melakukan berbagai upaya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang banyak muncul di kalangan masyarakat. Apakah jamu itu aman dikonsumsi? Apakah jamu itu aman digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Dan pertanyaan kedua yang juga sering mengusik kita, terutama kalau ibu sekalian berada dengan para konsumen, apakah kualitasnya baik? Karena saat itu terang kita bersaing dengan negara yang super kaya.
Sebagai contoh, Korea Selatan, Jepang, Cina, India sudah juga menjual produk-produk serupa dengan kemasan yang lebih canggih. Karena itu Dewan Jamu Indonesia bertugas untuk menjawab kedua pertanyaan itu, bahwa produk jamu itu aman digunakan karena didukung oleh banyak penelitian. Kemudian kualitas terbaik, tetapi kelemahan kita adalah di packaging. Yang menarik, jamu itu pahit. Apa iya zaman sekarang jamu harus pahit? Nggak ada yang mau minum. Kemudian tugas Jamu Indonesia juga mengangkat kembali bahwa jamu itu adalah suatu tradisi budaya kita yang harus kita lestarikan, karena itu sudah hadir ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Belanda masuk membawa konsep kedokteran modern sudah ada. Jamu juga menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kalau ada yang tanya, ibu atau bapak, jamu itu mabuk apa ya? Ada yang bersedia jawab, jamu itu apa menurut ibu? Jamu itu terbuat dari ramuan Jamu itu terbuat dari bahan dari tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran. Ada yang mengatakan, rempah. ada yang tahu asal kata jamu? Jamu merupakan warisan tradisional Indonesia yang bahan-bahannya bisa terdiri dari ripang, daun, bunga, buah yang dapat berfungsi sebagai astringen, bahkan menyembuhkan, yang mengandung anti-inflamasi seperti kunyit ya, dan yang kalau sekarang itu sudah seperti kafe-kafe minumannya. Contoh, saya pernah minum di Jampi Jawi Solo, saya minum bunga telang yang rasanya itu seperti saya minum jus anggur. Ya, tapi memang saya waktu itu saya dari Jakarta Solo semua penuh, saya naik kereta muat kebun. Pas saya minum di Jampi Jawi, kebetulan waktu itu ada undangan untuk terapi di kabinetnya Pak Jokowi dulu. Jadi udah ada loyo-loyo ya Pak ya, dengan minum telang, kita jamu telang itu, dan kita semuanya segar dan bisa melaksanakan tugas begitu. Luar biasa. Asal katanya betul, Jambi Usudu. Jambi itu artinya spell, ada magis di situ. Kemudian usudu sehat. Dan kalau kita lihat lagi dari definisi kesehatan nasional tentang kesehatan, sama dengan di Cina itu dikenal dengan TCM, atau India yang kita Ayurveda. Sebenarnya jamu itu memiliki dua unsur, dua komponen. Komponen yang pertama itu adalah keterampilan. Komponen yang kedua itu resep, ramuan. Dan ini saya hadir di sini. Kalau yang mengundang saya bukan di Bali, saya tidak akan datang. Mengapa? Karena di Bali sendiri, kalau kita cari, orang kita ini kan maunya ngomong, jarang tulis. Mungkin kalau kita dalam 1 hari 24 jam, waktu kita gunakan untuk menulis 15 menit, sisanya kita ngomong terus. Dan jarang mendengar, maunya ngomong. Nah, budaya ngomong ini di satu sisi juga nggak bagus. Contoh, meskipun jamu ini sudah diterapkan ribuan tahun,
sulit kita temukan. Pada saat saya diminta jadi ketua jamu Indonesia, saya juga nggak ngerti jamu itu apa sih. Terpaksa saya sekeliling. Saya datang ke Kesultanan Jogja, cari naskah, nggak ketemu. Saya ketemu dengan Sultan. Saya bilang, Pak Sultan, dulu itu ada resep jamu di kalangan para sultan, terutama untuk putrinya, ya kan? Tetap cantik sekarang, awet muda. Kemudian saya ketemunya di mana? Di Solo dan di Bandung. Di Bali itu loloh, ya. Kalau jamu di Bali namanya loloh. Itu ada tulisannya di Perpustakaan Universitas Udayana. Dan di Surakarta itu ada juga tulisan dibuat pada tahun 1800-an. Bayangin, tahun 1800-an. Itu ada 1963, angka jelas itu saya tulis di buku ini. Itu 1900-an, bahan alami, sekaligus cara mengolahnya dan indikasi diperlukan untuk apa saja. Bayangkan tahun 1800 ada 1900-an ramuan yang sudah digunakan untuk memelihara kesehatan sekaligus untuk kesehatan perempuan. Ada juga 290-an keterampilan yang juga digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan, mencegah penyakit, mengobati. Jadi di 100 tahun sudah tertulis bahwa ada dua unsur, satu unsur keterampilan dan satu ramuan. Bayangkan ditulis pada tahun 1800, artinya kedokteran tradisional jamu itu usia lebih tua, hadir duluan dibandingkan dengan kedokteran modern. Tetapi saat ini kedokteran tradisional kita nyaris punah. Tanggung jawab siapa? Dan kalau kita lihat lagi, pada saat kesultanan kerajaan itu mengundang orang lain datang ke kerajaan, raja itu menjamu. Apa yang diberikan pada saat menjamu? Segala yang dimiliki yang terbaik oleh kesultanan itu disajikan. Artinya suatu bentuk kehormatan yang luar biasa menjamu. Karena itu kalau bisa pemuda sangat-sangat ini, coba sekarang kita ganti jadi ngopi. Biasanya kalau kita ajak ngopi yuk, gimana kalau sekarang kita menjamu yuk, gitu ya. Gimana semangat kita? Jamu itu sebenarnya ada warisan yang turun-temurun yang sebenarnya dikerjakan oleh perempuan. Storytelling, cerita tentang ramuan jamu ini ke generasi penerus nyaris hilang, sehingga kita mengalami kehilangan generasi. Peran perempuan sangat penting dan sudah diteliti. Pengusaha jamu termasuk gendong yang jenis kelaminnya perempuan 80%. Artinya peran perempuan menjaga kelestarian jamu itu sangat vital. Perempuan tidak hanya hadir untuk kesehatan keluarga, tetapi juga menjaga pulang hadir menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Perempuan yang dominan menjaga tradisi. Dan melalui ini juga perempuan menunjukkan bahwa dia bisa ikut berkata, bisa ikut mengendalikan tentang kesehatan keluarga, tidak hanya sekedar menjadi konsumen. Karena dia ikut meramu, ikut mengendalikan.
kesehatan reproduksi saya ikut berperan, bukan hanya didikte oleh bidan, oleh dokter, obat-obat modern, nanti di situ peran. Jadi jamu ini di samping menjadi suatu tradisi warisan budaya, jamu ini juga menjadi suatu perlawanan kita yang perempuan, kebangkitan, renaissance, kebangkitan menuju Indonesia yang kuat. Coba kita lihat, pada saat pandemi, negara-negara yang berhasil duluan mengatasi pandemi itu justru dipimpin oleh perempuan. Bahkan ibu-ibu di komunitas jamu ini di sana sangat keluarga besar sama-sama ini sangat penting peranan ibu-ibu, bukan hanya sekedar di bidang kesehatan, tapi ibu-ibu lah penjaga tradisi yang harus ingat. Dan peran ibu-ibu lah untuk membuat negara kita besar dan kuat. Indonesia itu sangat kaya. Kita punya 17.300 pulau. Dan saat ini Indonesia itu negara yang paling kaya dengan biodiversitas, sumber hayati. Bayangkan, saat ini sudah dibuktikan ada 40.000 pohon yang potensial dikembangkan menjadi bahan baku obat dengan bahan makanan pengganti beras. 30.000 itu ada di Indonesia. Bayangkan, kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Yang punya adalah kita. Apakah kita diam, tidak mau mengembangkan itu? Di situ, saya kira ini sebuah yang telah dirintis oleh ibu bapak sekalian, ibu sama-sama ini 30.000, tetapi yang baru kita mulai secara serius hanya ratusan, saatnya tidak bangkit. Mulai dari sini, dari komunitas sama-sama ini di Bali. From Bali to the world. Apa yang kita punya sumber? Semua kita punya. Semua kita punya. Dengan jamu ini kita bisa berdaulat di bidang politik kesehatan. Bahan baku obat itu sebenarnya hanya 4 macam. Satu, bahan baku obat berbasis kimia. Ini kita nggak bisa melawan Cina, ini India. Yang kedua, berbasis kemajuan bioteknologi. Yang ketiga, berbasis vaksin. Kita punya pabrik vaksin juga. Dan keempat, bahan baku alami. 4 ini kita memiliki kaya seluruh dunia, tetapi belum kita optimalkan. Kita punya bahan baku alam yang terbesar di dunia. Dan salah satunya adalah jamu. Bayangkan setiap tahun kita belanja obat satu, kita beli bahan baku obat itu 90% dari luar. Baik, kita belanja obat per tahun ini di atas 100 triliun rupiah. Kalau 100 triliun rupiah, kira-kira ke uang itu berapa duit ini berbeda. Nah, kalau kita kembangkan ini, kita nggak perlu lagi beli bahan baku obat dari luar. Kita bisa hemat devisa 100 triliun. Kalau 100 triliun, kita bisa bangun berapa banyak sekolah, berapa rumah sakit, berapa lowongan pekerjaan. Sementara kita diam, kita beli obat, karena dokter berpikir obat. Dan siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang pahlawan untuk wujudkan kita berdaulat di bidang kesehatan, tidak didikte kita pada negara maju di bidang obat. Yang kedua, berjalan juga kita berdaulat di bidang ekonomi. Berapa nilai ekonomi yang bisa kita optimalkan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang sudah dimiliki oleh jamu. Jamu tidak hanya dibuat dari tanaman, tapi juga melibatkan cerita ulang lain, misalnya hewan. Tadi kita tahu ada produk-produk menggunakan bahan dari hewan dan sebagainya.
Kemudian jamu itu juga menunjukkan kita berdaulat di bidang budaya. Kita punya kepribadian yang khas. Bayangkan jamu itu hadir mulai kita bangun pagi sampai kita tidur lelap. Jadi jamu itu hadir 24/7. Siap saja. Jamu juga gaya hidup kita. Dan ini tentu sangat besar peranan ibu. Dan yang penting adalah bagaimana ibu-ibu ini bisa melibatkan para generasi Z. Karena mereka dengan generasi milenial, mereka kurang lebih sekitar 62% dari Indonesia yang 280 juta orang. Nah, kalau kita bicara jamu dan Gen Z, jangan lagi jamu itu harus pahit, jangan lagi kemasannya kuno. Mohon maaf ke pemimpin, kira-kira kalau kayak gini di pasar Gen Z lah, dilihat enggak? Coba kita lihat produk yang dari Jepang, Korea Selatan, sangat eye catching. Ini, wah, apa nih? Menarik. Di sini kita perlu improvisasi, kemasannya harus menarik, cara marketingnya harus menarik. Dan ini tentu perlu keterlibatan generasi Z. Ajak mereka bicara, karena mereka tahu kebutuhannya apa. Dia bicara sehingga kemasan terbaik. Jangan terbuka. Dia bilang, Bu, Pak, itu disini masuk musuh. Jadi itu tantangan kita. Saat ini kalau kita kumpulkan 10 orang Gen Z, kira-kira ada 1 orang yang bisa menjawab jamu, yang konsumsi jamu. Belum ada, terserah dulu. Masih sedikit di bawah 10%. Artinya calon konsumen kita, calon konsumen sama-sama sangat besar yang belum dijawab. Nah, kita nggak mau. Kenapa? Karena jamu itu memiliki nilai etnokultural. Bahan jamu itu kan intinya kurang lebih 8 gitu ya, sama bayi 8 kultural. Nah, sama-sama kita bicara bahan bakunya sama kan? Apa? Kunyit, bali, jahe, kelapa, nah, barang-barang itu kan ada semua di seluruh wilayah NKRI, mulai dari apa? Zaman petani di situ apa? Sampai ke tangga apa? Roti. Pernah ke roti? Roti ya. Karena itu tempat buat bisa tempat surfing yang terbaik dunia itu di Rotterdam dari Kupang ke Peli, dari timur barat dan mana itu semua ada, bang. Tetapi cita rasanya beda. Dan kalau kita lihat cara meramu jamu, nggak bisa jauh antara Solo dengan Jogja beda kan. Sebenarnya jamu itu memiliki nilai etnokultural. Tiap daerah itu cara meramunya beda. Cara meramu itu suatu kekayaan. Padahal kita punya kekayaan setiap wilayah. Cara meramunya itu beda-beda. Itu yang kedua. Coba kita lihat. Ibu-ibu jamu gendong. Kemudian saya itu hobi jalan-jalan. Seperhatikan cara meramunya beda-beda. Itu seni. Kalau seni itu dipublikasi, ada nilai jual dan ada nilai lagi. Kan seni. Yang mana jamu juga berapa
Kalau kita takarannya ini 1 liter, 1 liter nggak naik lagi. Tapi coba jamu gendong, dia nggak perasaan tuh. Nah itulah nilai yang sangat luar biasa yang perlu kita keluarkan. Sekarang kita nggak sejar lagi karena jamu itu sebenarnya 2 tahun. Jadi nggak perlu dibuktikan karena selempir sudah digunakan 5 tahun. Tinggal bagaimana kita bukti keamanan, bagaimana kita kemasannya supaya sesuai dengan zaman. Lanjut, kalau kita kembangkan jamu menjadi obat, maka kita mengkerdilkan jamu. Orang yang butuh obat itu orang yang sakit. Orang yang sakit itu hanya 2% jumlahnya. 2% dari 280 juta orang. Padahal 98% itu butuh tetap hidup, tetap sehat, tetap muda. Inilah sebenarnya yang perlu kita garap. Karena itu saya sangat mendukung ya, perusahaan ini sama-sama dengan Bapak sekalian bergerak di bidang pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan, kecantikan dalam bentuk apakah dia lotion untuk ini. Bayang kalau bapak-bapak yang ibu yang kepedulian peran wajahnya itu yang lebih ikhlas duit untuk beli itu bapak itu yang mengeluarkan duit untuk merawat wajah anaknya siapa? Karena bapaknya beli. Jadi sekali lagi ini peran sekali ya. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita beli obat, pertama prosesnya panjang. Kita bersaing dengan negara maju, sangat mahal. Dan setelah dihasil pun barangnya pakainya seperti itu. Karena itu kita berganti ya, 98% dari itu yang ada. Jadi sekali lagi fokus dan sama-sama dibebaskan sudah sempat kita bermain di lautan biru. Lautan biru itu saingnya masih sedikit dibandingkan dengan obat laut merah yang bersaing banyak perusahaan farmasi raksasa. Mengapa? Karena ilmu kedokteran modern, dunia kesehatan modern itu dikuasai oleh kapitalis. Pabrik obat dalam negeri sudah gitu dikuasai oleh kapitalis. Kemudian terus terang saja pelaku kedokteran modern itu juga didominasi oleh pria. Maka jamu adalah suatu bentuk perlawanan, bentuk kebangkitan perempuan. Karena ini adalah solusi yang tepat. Baik kalau presiden ingin rakyatnya sehat dan kuat. Kalau orang minum obat kira-kira mana sehat tersebut. Jadi lebih baik mana orang minum obat atau minum jamu? Dan siapa yang lebih kuat? Perempuan. Indonesia akan kuat kalau perempuannya kuat. Dan menjamunya seperti ini bisa terwujud komunitas perempuan yang kuat. Ini suatu problem. Kalau tidak kuat, maka perusahaan obat raksasa dengan itu bisa dikendalikan juga. Tidak bisa. Dan hanya bisa terwujud kalau kita mendorong semua anak-anak kita, adik kita yang masih gengsi untuk
bersuara, mereka speak up. Sekarang kita harus bangun, kita bangkit. Jangan lagi kita habisin duit di desain keluar. Di depan bisa orang datang beli, tahu nggak? Saat ini di Pulau Batam itu banyak pengusaha dari Jepang, Korea Selatan, Cina, bibit panjang untuk jual keluar. Nah, kita yang punya rumah pun jadi penonton. Jangan kita bangkit. Jadi sekali lagi saya datang ini, terima kasih undangannya sangat-sangat. Saya datang untuk memprovokasi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Makalah sebagai penjual. Karena hanya lewat tangan perempuan, sentuhan perempuan, tidak masih bangkit dari kata kedudukan. Kita sekarang diskusi, termasuk di bidang kesehatan. Jamu adalah solusi. Perempuan adalah orang yang paling depan untuk menjaga tradisi warisan leluhur. Perempuanlah yang akan mendobrak menuju kemandirian kita di bidang ekonomi. Kemandirian kita di kesehatan dan kedaulatan kita di bidang politik kesehatan. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan saya sampaikan bisa memancing ibu-ibu bahwa sekarang untuk berkenan dan bertanya supaya selesai dari pertemuan ini kita lebih semangat, kita yakin bahwa kita tidak salah datang di ruangan ini. Kita tidak salah menjadi keluarga besar sangat-sangat. Ingat apa yang saya ucapkan pada hari ini di tempat ini pada jam ingat. Dalam waktu 5 tahun ke depan pasti, insya Allah pasti kita bisa. Terima kasih. Tentu saja bisa memberikan kesehatan untuk kita semua. Dan kali ini kita akan buka sesi untuk jamu yang bisa kita temui di Indonesia ini bisa diminum mulai dari umur berapa? Itu mungkin pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, itu kan ada banyak mitos ya kalau jamu itu tidak boleh diminum oleh ibu yang hamil dan setelah melahirkan. Yang sering diajukan kepada kita, apakah itu aman? Aman digunakan oleh bayi, anak-anak. Jamu tidak hanya bentuk makanan minuman, tetapi ada juga bentuk seperti yang diproduksi oleh sama-sama ini. Kan gitu. Kalau ini kan bukan untuk diminum, dimakan. Ini juga sama. Tapi ini ada yang dulu dibalik. Nah, apakah sudah pernah punya bayi? Sudah. Nah, waktu bayi itu dikasihnya kalau Enggak, pakai minyak Pak, kalau kasih tahu positif Pak, sangat kasih bonus. Yeay. Jadi kalau gitu ya, itu ada sangat sulit pabriknya. Ada produk namanya Stimuno. Dan untuk tetesan itu bisa digunakan untuk anak. Begitu aja orang hamil. Karena ramuan yang digunakan itu ramuan cipta Tuhan. Orang yang bilang kalau minum jamu itu ampasnya itu bisa merusak ginjal. Kedua, kalau jamu ampasnya didiamkan terus air yang bening di atas kita minum namanya khasiatnya sama dengan jamu yang diaduk dengan ampasnya itu. Saya langsung contohkan ya dokter. Nah misalnya terjawab juga untuk Bu Sisil. Misalnya anak demam, kita ambil yang balita ya dokter yang main aman. Jadi balita misalnya anak demam itu boleh dikasih mengkuangnya diparut. Ya, kalau sekarang itu blender namanya, berarti diperas, kemudian diamkan dulu, mengendap. Yang bagian putihnya itu mengendap, yang akan diminumkan ke anak kita adalah yang airnya. Jadi yang putihnya tidak diminum. Tadi kalau dibilang ampas, nah ini yang namanya jamu, penyajian jamu itu
tadi seperti yang pertanyaan Edalena, apakah aman? Kalau yang namanya ampas itu nggak aman kalau dikonsumsi ampasnya gitu. Tapi dari kandungan ampas itulah yang akan kita konsumsi, bukan ampasnya. Jadi yang bermanfaat adalah kandungan dari yang ampas itu. Kalau ampas itu dibuang seperti tadi, putih yang dari perasan bengkoang. Ya, itu dia banyak pakai dan metode penyajiannya. Kalau kayak kita nggak jauh-jauh ya, itu ada bubuk dokter. Ini ada bubuk produk racikan babe, itu kan dari minyak, setelah olahan minyak. Dan hari ini FYI adalah ulang tahun Babe. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Babe. Seperti Babe. Silakan kamera ini. Ibu izin tadi kita Bapak Dokter Daniel sudah menyampaikan beberapa wawasan tentang jamu dan kita ada sesi Q&A tadi. Mohon izin untuk melanjutkan Babe ya. Silakan Pak Dokter. Yang bertanya tadi Ibu, monggo silakan. Baik, terima kasih. Saya kira buktinya depan ini. Karena beliau konsumsi jamu, maka tetap bugar ini. Kalau dibuktikan lagi, enggak, depan mata kita kok. Jadi tadi sedikit menambahkan, semua minuman makanan yang kita masukkan ke tubuh kita itu pasti dikeluarkan dari ginjal, pasti. Nah, semua di dunia ini selalu memiliki dua sisi. Ada sisi kebaikan, ada sisi yang sebaliknya. Di situ adalah suatu tempat realisasi Indonesia 17.300 pulau. Makasih. Untuk tahun ini, 20 Mei, itu akan ditarikkan di KL. Ya, jadi siap-siap di ini. Silakan.